Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Viola Monika, stambuk C301-18459. Nah, pada saat ini saya akan membawakan materi tentang audit atas pelaporan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari kertas kerja audit. Nah, definisi dari kertas kerja audit yaitu berbagai catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, serta informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Nah, yang kedua, tujuan dari kertas kerja audit yaitu yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Yang kedua, menguatkan berbagai kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengorganisasi keseluruhan proses audit. Dan yang terakhir, yang keempat, memberi landasan dalam pelaksanaan audit di kemudian hari. Nah, adapun syarat dari kertas kerja audit yaitu lengkap dan ringkas, teliti, dan jelas dan rapi. Nah, selanjutnya yaitu program kerja audit. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Nah, manfaat dari penyusunan kertas kerja audit yaitu merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Yang kedua, merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada auditor dan supervisornya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah diterapkan. Yang keempat, dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup, tujuan, serta langkah-langkah kegiatan audit. Dan yang terakhir, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Tahapan program kerja audit yaitu pendahuluan, pengujian dan review, serta lanjutan. Nah, pelaporan adalah pengkomunikasian, temuan, dan rekomendasi auditor untuk meyakinkan manajemen mengenai keabsahan hasil audit melalui suatu laporan komprehensif yang memuat temuan penting yang mendukung kesimpulan dan disajikan dalam bahasa operasional yang mudah dimengerti. Nah, fungsi dari pelaporan hasil audit manajemen yaitu dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Yang kedua, dasar penyusunan audit untuk program kerja mendatang. Dan yang terakhir, bahan pertimbangan para auditor selanjutnya. Nah, penyajian laporan mengikuti arus informasi yaitu yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang. Yang kedua, menetapkan tujuan audit. Yang ketiga, pengumpulan bukti audit dan pengembangan tujuan. Yang keempat, menarik kesimpulan serta merumuskan rekomendasi. Dan yang terakhir, menyatakan ruang lingkup audit. Penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna yaitu yang pertama, informasi latar belakang, yang kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti, yang ketiga, rumusan rekomendasi, dan yang terakhir, ruang lingkup audit. Komponen laporan. Informasi latar belakang yang berisi tentang informasi umum perusahaan dan program atau aktivitas yang telah diaudit. Komponen laporan kesimpulan dan temuan audit berisi tentang temuan-temuan yang diperoleh saat melakukan audit. Ketentuan-ketentuan penyajian temuan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu pertama, judul bab, yang kedua, menguraikan pokok-pokok temuan, yang ketiga, menggambarkan hal-hal yang ditemukan, dan yang keempat, mempertimbangkan komentar, dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan sikap akhir auditor. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor dapat dilihat dari rekomendasi temuan yang telah diaudit. Hal ini berarti bahwa auditor tidak hanya menemukan kesalahan yang ada, namun auditor juga harus memberikan solusi pemecahan masalah-masalah yang ditemukan selama audit. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.